Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Pasti semua sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bersama dengan Bu Ace materi pelajaran Agama Kristen kelas 7. Anak-anak, adapun materi kita di pagi hari ini dari bab 10 tentang membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Kita buka bersama dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Dan yang kedua, Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Dua bacaan ini yang nantinya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran bab 10 pagi hari ini. Apa sih artinya solidaritas itu anak-anak? Solidaritas artinya berbela rasa pada sesama, menunjukkan simpati dan empati pada sesama, yaitu melalui pertemanan, persahabatan, atau dalam bentuk kelompok atau sosial tertentu. Teman adalah seorang yang kita kenal dan dapat kita ajak melakukan banyak hal bersama-sama. Ada berbagai jenis pertemanan, ada yang hanya bersifat kenalan saja, dan ada juga pertemanan yang mempunyai ikatan yang kita sering menghabiskan waktu bersama-sama, belajar bersama, bermain bersama, dan saling curhat, dan lain-lain, kemudian timbul persahabatan. Itu yang disebut dengan teman. Apa artinya sahabat? Sahabat adalah seorang yang kita percayai untuk saling berbagi dan mencurahkan isi hati. Bahkan sahabat adalah orang yang kita percaya untuk menyimpan rahasia yang tidak diberitahukan pada teman lain. Solidaritas kepada teman, sahabat, dan sesama. Di sini ada dua hal, kita lihat yang pertama, menunjukkan simpati dan empati. Misalnya memberi bantuan dan dukungan kepada orang yang mengalami kesulitan. Kedua, apa yang kita lakukan merupakan wujud kasih dalam pertemanan dan persahabatan tanpa mengharapkan imbalan. Wujud solidaritas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang kita lakukan. Dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46 dikatakan bahwa atau sebuah gambaran tentang penghakiman terakhir. Sang hakim akan memisahkan seorang daripada seorang lain berdasarkan perbuatan kasih yang nyata kepada sesama yang paling hina, yang paling kecil, yang paling lemah, yang miskin, tersisih, dan cacat. Tidak terbatas pada orang Kristiani saja, melainkan semua orang yang membutuhkan perhatian dan bantuan. Apabila kita lalai menolong sesama yang paling hina, kita sama dengan mengabaikan Tuhan. Jadi anak-anak, di sini kita lihat berbeda kan dengan kita dalam melaksanakan tugas atau wujud solidaritas itu. Dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 19 dikatakan menunjukkan misi Yesus untuk mewujudkan solidaritasnya bagi sesama, terutama mereka yang ada dalam penderitaan. Seluruh pekerjaan dan pelayanan Yesus dilandasi oleh cinta kasih
dan solidaritas yang tulus pada manusia. Ia pun minta kita melakukan hal yang sama. Sikap Yesus mewujudkan solidaritas dalam Injil Lukas adalah suatu perasaan kebersamaan dengan orang lain. Jadi di sini tidak pilih kasih. Kehadiran Yesus di dunia untuk merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Hal ini merupakan bentuk solidaritas yang nyata. Ia lahir dalam kemiskinan, ia hidup dalam keprihatinan, penderitaan, dan melakukan segala perkara untuk manusia tanpa kecuali. Ia menderita dan mati secara hina di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Mengajarkan tentang kasih, melakukan tindakan mengajar tentang kerendahan hati, membasuh kaki murid-murid Yesus, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang sebagai wujud peduli terhadap sesama. Ini menunjukkan belas kasih kepada manusia. Yesus menyampaikan kabar baik kepada semua orang tanpa membeda-bedakan orang miskin, papa, menderita, hina, hancur hatinya, dan lain-lain. Bentuk-bentuk solidaritas di tengah masyarakat yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita harus menghargai teman dan orang lain dalam berbagai perbedaan. Tidak boleh kita memisah-misahkan. Yang kedua, menghargai penganut agama lain dan semua aturan agamanya termasuk ibadahnya. Yang ketiga, berteman dengan seorang tanpa memandang perbedaan yang ada. 4, dapat bekerja sama dan menolong teman dan sesama tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan status sosial. Jadi, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita harus melihat bahwa perbedaan ini adalah sebuah hal yang harus kita lakukan, yang harus kita jalani dalam hidup kita setiap hari. Kita tidak boleh melihat dia dari suku A, dari agama B, dan sebagainya. Tapi kita semua adalah satu di hadapan Tuhan. Walaupun bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, tapi kita harus menghargai kemajemukan yang ada, supaya persatuan dan kesatuan yang ada ini kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagaimana kata firman Tuhan bahwa harus saling mengasihi satu dengan yang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Solidaritas juga dapat kita nyatakan dengan mereka yang sedang berprihatin, yakni mereka yang sakit, mereka yang menderita karena berbagai macam hal, tanpa memandang siapakah kita dan siapakah mereka. Jadi, sebagaimana Tuhan Yesus tidak pernah melihat orang miskin, orang kaya, Tuhan Yesus tidak pernah melihat ada perbedaan. Oleh sebab itu kita juga harus melakukan hal yang sama sebagaimana Tuhan Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Kita belajar dari lagu Kidung Jemaat 432 yang mengatakan begini, jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Anak-anak, ada 2 bait lagu ini yang menceritakan, yang mengisahkan kepada kita bahwa yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Cobaan,
godaan, apapun yang kita alami, mari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita sampaikan kabar baik kepada semua orang, baik dia orang miskin, dia orang kaya, orang yang tertindas, orang yang menderita. Kita punya tugas untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Artinya itu tidak kita pilih kasih, ya. Firman Tuhan mengajarkan untuk senantiasa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di sini mau digambarkan kepada kita bahwa lirik lagu tersebut diambil dari pengajaran Tuhan Yesus dalam kitab Injil Lukas 4 ayat 16 sampai 19 dengan tibanya takut rahmat Tuhan. Simak kata-kata yang ada dalam lagu tersebut, lalu kalian kaitkan dengan solidaritas terhadap sesama. Jadi anak-anak, kalau kita menyanyikan lagu itu dengan penuh perasaan, itu punya makna yang berarti sekali, maknanya sangat luas, maknanya besar sekali bagi kehidupan beriman kita. Oleh sebab itu, jangan kita hanya membaca, jangan hanya kita menyanyikan saja begitu, tapi harus dengan penuh perasaan, dengan sungguh-sungguh kita memaknai kata demi kata dari lagu itu, supaya apa yang kita pujikan itu benar-benar orang lain mendengar juga, mereka merasakan ada sesuatu yang mereka dapatkan, ada berkat yang mereka dapatkan dari pujian yang kalian sampaikan. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, marilah kita mempelajari hidup ini, menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus, supaya apapun yang kita lakukan, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Solidaritas adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan beriman kita. Di tengah-tengah bergereja, di tengah masyarakat, ketika ada di sekolah dan di mana saja kita berada, bahwa solidaritas itu penting untuk kita memaknainya dan kita melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah materi kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian materi agama untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu kembali. Stay at home, tetap semangat.